Ya, sudah mulai nih recordnya. Ya, gimana? Ya, saya coachnya dulu kali ya kayak kemarin ya saya Boleh, boleh. coachnya. Boleh. Pak Bari, stop motion nyalain aja biar kelihatan 15 menitnya Gimana caranya? di HP diri. Pada Pak Bari pakai Oh, apa? iya, iya, iya. Saya pakai HP. Ya, biar Ada. Ya, ya. Ntar kita saya kan jalan-jalan. batuk-batuk gitu ya kalau kode-kodenya ya. Kalau udah lewat dari 15 ya. Oke, siap. Ya, silakan Pak Bari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu Nia. Ya, Waalaikumsalam Pak Bari. Lama tidak berjumpa. Apa Iya, Bu kabar? Nia. Alhamdulillah. Baik, Bu Nia. Agak pilek sedikit ini. Ya, Bu Nia memang apa kabar? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Memang hawanya sedang musim hujan nih, musim menjaga kesehatan Pak Bari. Begini nih, Bu Nia nih. Saya ada sesuatu hal yang menjadi keresahan saya. Bu Mm-mm. Nia, kapan ya ada waktu ya? Oh Apa bisa boleh, kita ada mungkin cari waktu? tempat yang agak tenang ya, bisa di perpustakaan atau di tempat ngopi gitu, jadi biar santai. Gimana kabarnya Siap, maunya siap, di Ibu. mana? Perpus aja kali Bu, enak ya Bu, Oke, baik, nyaman. ditunggu. Ya, iya Bu Nia, udah di Oke, perpus nih kan. iya, Eh, tadi sebelah mana ya? Saya belum ketemu. sebelah ini Bu, deket WC. Oke, baik. Gimana Pak Iya, Bari? Bisa iya, saya bantu? iya gini Bu, mau berdiskusi tentang masalah ini yang saya alami tentang anak-anak. Mm-mm. Nah, saya kan jadi wali kelas di 11 F. Nah, kemarin itu F berapa saya Pak Bari? Hah? F Kelas berapa? 11 F doang Bu. Oh 11 gitu, F. Iya, nggak F ada aja. belum ada peminatannya. Iya. Hmm. Jadi habis pulang sekolah itu di sore hari itu sekitar jam setengah limaan saya pulang tuh Bu. Nah setelah saya pulang lewat tempat biasa anak-anak ada warkop gitu. Nah ternyata ada anak saya di situ sedang merokok. Hmm. Nah sudah saya samperin di situ, sudah saya tegur. Nah ini masalah yang ketiga kalinya di kelas saya. Tiga Walaupun yang kali anak punya masalah merokok, masalah yang uh, sama. walaupun anak yang tersebut ini baru saya lihat yang keduanya, cuma takutnya malah menyebar ke teman-teman yang lainnya ataupun berdampak jelek atau buruk ke teman-teman yang lainnya, seperti itu sih Bu. Nah saya sudah mungkin kehabisan ide nih Bu, kalau saya mikir sendiri gitu. Jadi mungkin Ibu bisa sharing sama Bu Nia biar bisa dapat mungkin strategi atau ide-ide yang lain yang mungkin belum kepikiran sama saya gitu. Iya, baik. Gimana ya Bu? Iya, tujuan Pak Bari apa untuk apa yang memproses anak yang merokok ini? Tujuan saya kan biar anak itu sehat. Tujuannya agar anak tidak ngerokok, mungkin bisa duitnya bisa ditabung ya kan, tidak dihambur-hamburkan Ya, dan bisa menjadi budaya baik sekolah lah. Seperti itu Bu. Apa baik. tujuan yang ingin saya capai? Oke. Tadi anak itu merokok, Pak Bari ketemu di warung ya, Hmm. ketemu di warung kopi, sama sekolah kira-kira berapa meter jarak Pak Bari? Sama, Jaraknya sekitar 500 meteran sih Bu. oh 500 500. meteran. Kalau dimenitin mungkin naik motor sekitar 4 menit. 4 menit ketemu warung itu tuh. Biasanya emang banyak sih yang nongkrong anak-anak biasa. Tapi kalau saya lewat kemarin-kemarin tuh nggak anak nongkrong aja gitu, masih Nggak kita biasa. ngerokoknya gitu. Nah kemarin tuh lagi nggak tahu kenapa tuh Hmm, anak tuh ngerokok tuh, makanya saya samperin, saya sedikit ngomongin, saya nasehatin, karena oke. kan kita juga mau pulang ya, Iya, mau jemput istri juga takut nungguin, makanya besok 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 lagi nih saya tindak lanjutnya seperti itu Bu, karena saya mungkin mau sharing juga sama Bunia gitu. iya. Ini yang Pak Bari temukan anaknya sama atau berbeda? Kan anak Pak Bari yang kelas F ini pasti nggak cuma satu dua, dong Ya, ada 36 ya. ya, Yang ya. Pak Bari temukan di warung itu, apakah dengan wajah yang berbeda atau memang dia Ini juga gitu? si Rio Bu, udah 2 kali nih dia nih. Oh si Rio, Si Rio 2 kali oh ketahuan 2 kali ngerokok. merokok. Nah, Tadi yang Pak pertama heeh, bukan sama saya, yang pertama sama guru lain. Nah, yang oh, memang saya udah saya nasihatin juga waktu itu. Tapi ya ini yang kedua kalinya sih. Apakah saya harus marah Bu atau seperti apa ya Bu?
Iya. Eh, Tadi Pak Bari bilang ketemu anak Pak Bari di radius 500 meter dari sekolah. Mm-mm. Di tata tertib sekolah itu apa sih larangan, nggak bukan larangan, radius itu termasuk wilayah sekolah nggak untuk 500 meter itu? Ya lingkungan sekolah sih Bu, Masih lingkungan sekolah ya? masih lingkungan sekolah. Itu juga banyak sekolah-sekolah lain juga. Berarti anak ini masih berseragam Masih Bu, pada masih saat masih berseragam. Walaupun udah jam pulang kan jam 3 tuh Bu, ini jam setengah 5. masih Mm-mm. berseragam, kemudian sudah 2 kali ketemu Mm-mm. wali kelasnya berarti ya, Iya yang Ibu. si Rio ini ya. Mm-mm, Satu serius. kalinya oleh guru lain ya, Iya, Repayuda. Pak Yudo. Repayuda, guru bahasa Indonesia. Oh, teman saya Pak Yudo namanya Pak. Beda oma Kak. Ya. Di sini berarti Pak Bari sudah pernah menasihati di tempat itu, di warung itu. Ya kemarin tuh langsung saya panggil, apa Mm-mm. Rio, sini kamu. Langsung dia umpetin tuh Bu, ininya rokoknya langsung ditelan Hmm. apa gitu kalau nggak salah kan. Langsung dihabisin semuanya. Ya udah dia Batuk-batuk nyesel, tuh kalau ditaruh ya. batuk, minta maaf juga dia Bu, nyesel lah. Ya biasa kalau orang ketahuan bohong atau ketahuan nakal pasti nangis-nangis. Ya saya bilang, apakah Bapak harus bilang ke orang tua kamu? Yang pertama kan kita juga nggak terlalu tega ya, masih kita restitusi itu Bu, yang pertama. Oh, Nah ini keren. yang kedua nih, Berarti gitu. CGP-nya berjalan untuk Iya restitusinya ya Pak Bari. alhamdulillah Bu, bentuk Keren. dari implementasi CGP. Nah makanya saya udah, wah yang kedua nih ini harus harus marah atau harus lapor orang tuanya, apa lapor ke sekolah langsung atau gimana nih Bu? Ya, gini Pak Bari, dari yang saya amati dari apa sih yang Pak Bari sudah lakukan ke anak tersebut adalah Pak Bari sudah menegur ya sebanyak Mm-mm. 2 Dua kali kali, di iya, tempat yang dia merokok gitu. Berarti di sana iya, ada teman-temannya dong, rame gitu ada, posisinya ya ada Bu. teman-temannya. Nah, Kemudian di hari pertama masih ketemu, di hari berikutnya masih masih ada lagi kan mm-mm. Tapi dengan bukan menegur bukan kembali. iya apa bukan selang hari yang besoknya gitu, tapi udah Oh, semingguan 2 mingguan gitu. Oh, kedua kalinya itu sudah Mm-mm, jenjangnya agak lama ya, mm-mm, jaraknya mm-mm. ya. Iya, Karena dia berpikir mungkin kalau hari kedua nanti bakal ketemu Pak Bari lagi, dia nggak bakal masih nongkrong gitu masih kan. Tapi dipantau, enggak, masih masih dipantau. dipantau lagi nih karena Iya, udah lama jaraknya, dia iya, balik lagi, kayaknya iya. aman nih. Pak Betul, Bari Bu. walasnya nggak bakal lewat lagi, ternyata ketemu Heeh. lagi gitu ya Pak Bari. Siap, siap, siap. Oke, dengan Pak Bari menegur itu, gimana dia di kelas tuh seperti apa? Ya waktu, Di kelasnya teguran dulu yang ya, heeh. pertama itu ya di kelas ya berubah, ya emang anaknya sih nggak aneh-aneh sih, Bu, anaknya Mhm, anaknya termasuk yang nggak nakal baik gitu, kalau ya, disuruh nurut, apalagi kalau di jam olahraga seneng, namanya anak cowok ya. heeh, Tapi ya di luar ya kaget juga saya dia ngerokok, apa iya, karena pergaulan atau seperti apa ini? iya. Mhm. Pernah nggak Pak Bari ajak ngobrol dia gitu di jam-jam kayak jam istirahat atau jam-jam, kira-kira ada jam waktu kosong Pak Bari dengan dia, pernah nggak Mhm. kira-kira ngajak ngobrol gitu? Pernah sih Bu ngobrol, kayak kita profiling keluarganya dia, apa kerjaan Mhm, bapaknya, ibunya, berapa bersaudara, lalu mungkin saya yang pertama juga waktu itu kan bukan saya yang nemuin, Pak Yuda yang nemuin kasusnya dia. Nah, baru dilaporkan ke saya kan. Nah, setelah saya iya, tindak lanjuti, saya tanya juga, kenapa kamu ngelakuin ini? mhm, Terus orang tua di rumah tahu nggak kalau kamu ngerokok seperti itu kan? Nah, ternyata orang tuanya di rumah tidak tahu kalau dia ngerokok. Nah, mmm, jadi terus duit uang jajannya berapa sehari kemarin, apakah baru kali itu dia ngerokoknya atau mungkin sudah berkali-kali. Nah dia bilang sih baru baru nyoba-nyoba Pak, baru akhir-akhir ini katanya lagi banyak tugas, banyak oh, stres. Nah, itu jadi gara-gara tugas jadi oh, stres oh, oh, ngerokok gitu? oh, iya, Luar gara-gara biasa, banyak eskul katanya. Wah, kayak nah, apakah tekanan hidupnya berat banget berat. gitu kan? Seperti itu, Bu. Berarti Pak Bari sedikit banyak udah tahu background keluarganya dong? Siap, sudah Ibu. Sudah. Gimana tuh keluarganya seperti apa yang Pak Bari tahu? Nah, bapaknya itu dokter Bu, Oh, dokter dokter di Mayapada gitu. Ah, nyebut nyebut merek lagi Bu, mohon maaf ya Bu. oh ya luar biasa tuh rumah sakit Ibu itu tuh. ibunya ibu rumah tangga. Nah, kan saya bilang lah, bapak kamu Mhm, dokter, emang nggak diomelin kamu nggak ngerokok, saya gituin kan. mhm, Saya dalemin lagi berapa saudara, ternyata
sendiri, mungkin Oh, karena anak mungkin tunggal. orang tuanya sibuk kali gitu ya. Ya, dia kesepian juga di Sering rumah. sering ngobrol nggak di rumah kamu Rio? Gitu. Jarang Pak gitu. Makanya mungkin dapat teman-temannya yang bandel. Padahal teman di kelas 11F-nya itu ya baik-baik semua sih. Nggak tahu itu dia sama si Andi itu yang pernah ketahuan juga. Tapi Oh, Andi CS-nya. ngebolosnya aja, iya si Andi Oh, CS-nya. beda-beda kasus. Kalau Beda Andi kasus. ngebolos, kalau Iya, suka kabur di jam jam pelajaran lain gitu. jadi ini Pak Bari mau ngomongin dia, mau ngomongin si Abdi nih. Nah, Rio dulu, Andi Rio udah dulu, tobat oke. kayaknya Bu, Banyak bolos-bolosnya banget udah. kayaknya permasalahan kelas Waduh, bapaknya. Bu. Anak SMA, Ya, cowok ya kan, lagi mencari jati diri kayaknya Bu betul, dia, betul. mereka ini. Gimana Ibu? Tadi Pak Bari bilang kan anak ini ngerokok gara-gara stres banyak tugas Nah, gitu kan iya, ya. sepertinya Terus Ibu. ya, Dia bilang sih gitu. selama ini tugas-tugas tugas Pak Bari aja deh kira-kira gimana? Apakah lengkap apa masih ada yang belum terselesaikan atau gimana? Kalau tugas-tugas di olahraga sih Aman kayaknya aman ya. Bu. Iya, Karena kan di namanya. lapangan ya. Iya, senang dia olahraga. Iya, apakah Pak Bari sebagai walas pernah bertanya nih ke anaknya sendiri atau mungkin ke guru mapel tentang progres anaknya untuk penugasannya Nah, kalau untuk bertanya sih juga pernah nanyain, nggak cuma si Rio aja, tapi teman-teman yang lain. Nah, secara untuk umum ya. tapi untuk Rio ini ada beberapa emang catatan, mungkin sering tidur juga di kelas, Oh, banyak atau banget nih. mungkin tugasnya mungkin yang matematik, pelajaran matematik, fisika tuh dia susah kalau disuruh maju mungkin belum bisa menjawab pertanyaan dari gurunya gitu. Seperti itu sih Bu. Berarti dia belum penjurusan ya, masih ini ya? Pemilihan Masih di baru. kelas 11 ini kan kurikulum merdeka pemilihan, nggak ada Iya, penjurusan. Iya. maaf masuk pemilihan ya. Mm-mm. Berarti pemilihannya kalau dia belajar fisika mau ranah ke arah fisikanya atau gimana nih Pak Bari? Karena kayak fisika berarti IPA dong ya. Ya, Menurut Pak Bari dari pandangan Pak Bari sebagai wali kelas dia mungkin ranahnya kemana nih? Mungkin dia stres nih dengan pelajaran IPA nih ya Pak Bari. mungkin dulu waktu penjurusan ya tuntutan dari orang tuanya juga mungkin ya Bu. Mungkin ya ini belum saya tindak lanjuti lagi karena mungkin kan kita lihat latar belakangnya Dokter orang ya. tuanya itu dokter, mungkin disuruh bapaknya nih masuk ada pelajaran peminatan, ada IPA, ada biologinya seperti itu. Jadinya dianya mungkin anaknya nggak terlalu suka tapi orang tuanya menuntut ya biasanya kan anak menurut orang tuanya ya Bu, Iya, iya. biasanya seperti itu. Untuk saat ini ada waktu nggak? Bukan waktu, masih ada nggak bisa pindah nggak gitu untuk sejauh ini? Kalau memang si anak ini menurut Pak Bari kan nggak dibahas Pak Bari kayaknya dia fisika agak sulit gitu ya. Bisa nggak untuk beralih ke IPS itu untuk saat ini ya? Tidak bisa Bu, soalnya sudah kelas 11 kan. Biasanya peminatan dulu sudah 11 semester mau habis. Semesternya Di udah mau awal habis. iya. Kalau di awal mungkin masih bisa. bisa ya. Kalau di awal dia mungkin curhat dengan Pak Bari mungkin bisa ada solusi untuk pindah jurusan ya. Sorry, pindah peminatan iya. Oke, berarti di sini bermasnya bertambah nih. Jadi si Rio ini merokok gara-gara stres dengan mata pelajaran IPA gitu kan intinya. Iya, mungkin. Ya, gitu nggak Pak Bari ya? Iya, bisa ditarik kesimpulannya ya, seperti itu. Iya. Pembicaraan kita ini ya kayaknya saya menarik benang merahnya adalah anak ini merokok stres gara-gara dia pusing dengan pelajaran IPA. Tadi kan Pak Bari bilang dia fisikanya agak-agak ini kalau dia pejok yang ada masalah ya berarti di IPA ini. Iya. Oke, untuk di MIPA-nya sendiri menurut Pak Bari anak ini apakah memang cenderung apakah semua IPA dia nggak bisa atau cuma fisikanya aja? Di yang 11F ini peminatan ada cuma fisika sama fisika, matematik, biologi. Oh. Nah, di tiga-tiganya emang lemah Bu dia. Oh. Tapi emang masih better, maksudnya masih peringkat menengah lah gitu. Iya, masih bisa ke bawah dikit lah gitu. Jadi bisa di inilah ya. Ya, masih bisa diuber kalau nggak mau belajar. Lagi ya. Betul, Bu. Oke, Pak Bari sendiri sebagai wali kelas dengan kondisi Rio yang seperti ini, udah pendekatan langsung ke anaknya tadi udah dipanggil ya dengan cerita tadi, terus udah ngobrol juga di pas mereka nongkrong ya Pak Bari ya. Iya. Pernah nggak Pak Bari ke guru BK memanggil anak tersebut atau memanggil orang tuanya langsung ngomong bertiga Pak Bari, Rio dan orang tuanya?
untuk kasus Rio ini belum pernah Bu, karena kan waktu itu yang pertama itu saya restitusi yang ketahuan Pak Yuda ngerokok, habis itu yang masalah mungkin telat atau kurang pemahaman tentang yang pelajaran eksaknya masih ya secara ngobrol-ngobrol aja, belum sampai ke orang tua, belum sampai ke guru BK seperti itu. Dengan restitusi dari Tani apa perubahan Bu, apa yang dengan restitusi Pak Bari lakukan dengan si Rio ini, ada perubahan apa dari sebelum apa jadinya apa gitu setelah itu pada saat kasus merokok ini, nah kemarin kan perubahan yang kelihatan banget dengan si Rio itu apa? kemarin kan habis yang rokok ketahuan Pak Yuda itu sudah saya restitusi, besoknya langsung saya tindak lanjuti. Habis itu ya kita lihat 2 minggu ini kan mungkin saya lewat-lewat di warkop itu nggak ada ngerokok, ada dia sekali, cuma ya sekedar Oke. sama teman-temannya. Ya, Nah, oke. terus di kelas juga mungkin saya tanya guru, kan saya ngajarnya cuma seminggu sekali doang di kelas itu, jadi saya tanya-tanya guru lain, gimana masih sering tidur nggak di kelas gitu, udah jarang katanya, tapi Oh, ada perubahan beberapa sedikit lah ya. ada udah lebih baik, cuma ini nggak tahu kenapa, nah ketahuan ngerokok sama saya lagi. Iya. Dengan restitusi sekali dengan Pak Bari, anaknya ada perubahan nih. Ya kan, perubahannya ya di kelas sudah nggak tidur lagi, sudah ada sedikit lah perubahan dari si Rio ini. Nah, menurut Pak Bali, seperti apa lagi nih yang bakal Bapak lakukan untuk bisa perbaikan untuk Rio ini, Pak? Nah, ya, kedepannya mungkin rencana saya akan memanggil lagi, kan kejadian baru kemarin sore nih. Besok saya akan memanggilnya Rio, akan melakukan restitusi lagi, dan sambil berkonsultasi sama BK, dan mungkin lebih mendalami lagi di pelajaran-pelajaran lain lagi. Selama 2 minggu ini kan saya belum nanya-nanya lagi tuh. Nah, saya tindak lanjutin lagi gitu sih Bu. Restitusi, saya langsung konseling sama BK tentang Rio ini, lalu mencari info lagi tentang Rio di guru-guru dan pergaulannya di teman-temannya, di kelasnya ataupun di eskulnya gitu. Iya, berarti Pak Bari rencananya akan merestitusi yang kedua tentang Rio ini, kemudian akan bekerjasama dengan BK dan akan melihat progres berikutnya setelah restitusi kedua dan berbicara dengan guru bimbingan konseling, itu ya, dengan Pak Bari bukan ya? Tidak ada niat untuk memanggil orang tua, Pak Bari? Kalau rokok nih kalau iya sebenarnya takutnya malah anaknya orang tuanya belum bisa nerima, dan anaknya jadi dimarahin dan mungkin malah menambah masalah ke depannya. Mungkin saat ini saya masih bisa diri saya sendiri berkonsultasi sama BK, nanti kalau memang ada kasus lagi bisa langsung sama kesiswaan mungkin ya, baru kalau yang udah nggak bisa saya handle ataupun BK juga nggak bisa, mungkin bisa langsung ke orang tuanya Bu. Oke. Dari rencana Bapak ini, Bapak mau bekerja sama dengan siapa nih? Rencananya bakal sama guru BK Bu, BK aja. Ibu Fatika. Lalu nanti mungkin dari Pak Yuda lagi yang tahu kasusnya, takutnya kalau kita sharing juga sama orang yang nggak tahu kasusnya, takutnya malah mencar kemana-mana, anaknya dijudge sama teman-teman yang lain atau guru yang lain seperti itu. Kalau Pak Yuda kan sudah tahu, mungkin berkoordinasi juga sama Pak Yuda, dia juga kesiswaan, kadang-kadang dia muter keliling-keliling sekolah juga. Iya, sama teman-teman eskulnya gitu. Oh, Pak Yuda kesiswaan. Iya, staf kesiswaan. Oh, jadi seragam besar kesiswaan udah tahu dong ya? Dianya udah tahu, tapi saya bilang ya, juga tapi masih dikip ya, karena ya oke. Memang sebaiknya dikip sih, karena kan ini tentang keburukan anak ya Pak ya. Kalau sebisa mungkin kita bisa face to face, malah sebenarnya ya paling enak, cuma karena ini udah menyangkut guru BK dan Pak Yuda sebagai kesiswaan. Boleh minum dulu ya Bu? Oke, silakan. Terima kasih Bu. Aduh, batuk saya ceritanya. Oke, luar biasa ini. Pak Badi sudah punya rencananya yang berikutnya dengan hasil kedua bekerjasama dengan guru BK dan guru mata pelajarannya Ibu Atika, Bu Atika dari BK sampai Yuda kesiswaan. Mungkin kayak tambahannya mungkin satu lagi Pak ya, guru mata pelajaran yang bisa berkoordinasi sehingga nanti apa yang Bapak lakukan bisa tahu progres dari guru BK seperti apa, dan akhirnya nanti
mungkin buat Rio dengan berkoordinasi dengan semua lini mungkin akan bisa membuat Rio lebih baik lagi ya. Betul, Pak. betul. Siap, siap, siap. Bagus Ya. sekali. Apa yang Bapak dapatkan dari diskusi hari ini Pak Bari? Yang saya dapatkan, saya mempunyai rencana baru tentang masalah Rio ini karena saya takutnya emosi Bu, ya namanya ngeliat anak, ya udah dianggap Ya, anak sendiri lah gitu kan, ya dia betul. nakal, takutnya emosi. Dengan sharing seperti ini mungkin rasa kesal atau rasa marah saya mungkin terluapkan dengan sendirinya, jadi lega, jadinya bisa berpikir jernih lagi ke depannya untuk masalah Rio ini. Nah, dan saya juga mendapat inilah apa namanya masukan-masukan dari dunia nih, makasih sudah apa namanya membuka sudut pandang yang lain tentang dari yang saya lihat seperti itu. Sama-sama Pak Bari, semoga kita sebagai guru bisa menjadi guru terbaik buat anak-anak didik kita. Yang jelas kita sudah belajar cukup banyak, terutama tentang restitusi. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik dan untuk anak-anak kita, anak kita jadi anak-anak murid yang kita bina ini menjadi pembelajaran yang bahagia dan menyenangkan. Terima kasih untuk kami Amin, Pak amin. Bari. Siap Ya, Ibu, sama-sama. ya terima Sehat-sehat ya Bu. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjut aja dah kita potong Pak Bari ya? Boleh. Apa mau skip? Tapi kalau motong ini nggak apa kebanyakan nggak ngirimnya, kegedean nggak jadi lama nanti. Stop dulu ya berarti ya? Iya, set dulu aja sih kalau menurut saya Bu. Jadi ngirimnya lama nanti. Betul. Stop dulu. Stop.